kita berjumpa kembali dalam renungan harian untuk memberi semangat baru dan memotivasi kita berjalan dalam terang Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kemegahan-Mu mengatasi seluruh jagat raya. Biarlah kami dan seisi rumah kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, yang memberikan kepada kami kekuatan dan yang menyelamatkan kami. Kiranya firman Tuhan hari ini menambah perbendaharaan iman kami untuk berjalan dalam terang Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini ada dua kata kunci ataupun poin yang sangat penting yang kita harus bahas. Yang pertama dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa itu bicara soal waktu. Baik pagi, siang, sore, malam hari kita harus terus mengucap syukur. Lalu yang kedua dikatakan dalam segala sesuatu, atas segala sesuatu. Ini bicara soal keadaan. Kita dituntut untuk selalu bersyukur. Waktu kita sakit, kita bersyukur. Waktu kita sehat, kita bersyukur. Waktu kita untung, kita bersyukur. Waktu malang pun kita bersyukur. Dapat kerja, kita bersyukur. Di PHK pun kita bersyukur. Ada sukacita, kita bersyukur. Ada duka cita, itu pun kita harus bersyukur. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Inilah ciri-ciri orang Kristen. Sebab ada banyak alasan kita untuk selalu bersyukur dan sedikit alasan kita untuk mengeluh. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita garis bawahi, itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan orang Kristen. Namun, realisasi yang terjadi bagaimana? Saudaraku, apakah kita mengucap syukur dalam keadaan semua baik-baik saja, semua aman-aman saja, apa yang kita doakan langsung dikabulkan? Atau ketika kita mengalami yang tidak baik-baik saja, persoalan kita yang terus belum juga bisa diselesaikan, kita menjauh dari Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita, kita kecewa, kita mengeluh, kita khawatir. Namun, saudaraku, hari ini ayat renungan kita mengingatkan, kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Pertanyaannya adalah, apakah ini sesuatu yang mustahil yang kita lakukan? Tentu saja tidak. Bagi orang Kristen, dia pasti akan mengatakan tidak. Dia tidak mustahil untuk mengatakan selalu bersyukur dalam hidupnya. Karena mengucap syukur sebenarnya adalah perintah dari Tuhan. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita. Tidak ada jikalau ataupun kalau atau kalau ada waktu. Karena ini perintah. Mengucap syukur dalam segala hal artinya seluruh aspek kehidupan kita, baik situasi dan kondisi yang bagaimanapun kita hadapi, intinya kita harus terus mengucap syukur. Di 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada begitu banyak alasan mengapa kita harus bersyukur.
Di antaranya yang paling penting adalah bahwa kita sudah diselamatkan dari orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus di kayu salib, menjadi orang-orang yang percaya. Dicelikkan mata hati kita untuk melihat kebenaran dan kita berjalan dalam kebenaran itu. Dan yang paling penting, kita menerima kehidupan yang kekal di sorga. Bukan lagi hidup mati di dalam kematian selama-lamanya, namun kita sudah menerima kerajaan Allah. Saudaraku, lalu yang kedua adalah karena Tuhan menghendakinya. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Walaupun kita sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja dan kita mengalami hal yang terburuk sekalipun, kita harus selalu bersyukur. Kita tetap harus bersyukur karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Walaupun terkadang kita berpikir pencobaan ataupun persoalan yang kita hadapi sangat berat, menurut akal sehat kita bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan. Namun Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Kuncinya adalah bila seseorang bisa bersyukur, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuknya. Roma 8 ayat 28. Lalu selanjutnya, ciri-ciri orang yang bersyukur adalah tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dalam Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 20 dijelaskan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan menyanyikan pujian-pujian dan bermazmur. Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita akan selalu memberikan sukacita sorgawi sehingga kita dimampukan untuk selalu mengucap syukur dalam kondisi dan keadaan apapun. Lalu selanjutnya, ciri kehidupan orang beriman. Masih ingatkah kita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, namun hanya 1 orang yang bersyukur dan datang kepada Tuhan. Dikatakan di Lukas 17 ayat 19, Tuhan Yesus berkata bahwa iman orang tersebut telah menyelamatkannya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa mengucap syukur adalah salah satu ciri orang yang beriman. Selanjutnya, mengucap syukur adalah pilihan, bukan perasaan. Mudah bagi kita untuk mengucap syukur dalam situasi atau suasana yang nyaman atau yang baik-baik saja, yang gembira, yang senang, ataupun yang sukacita. Jalan hidup kita manusia tidak selamanya mulus. Tidak selamanya orang di atas. Bahkan orang yang di atas bisa turun ke bawah dan orang yang di bawah bisa diangkat menjadi ke atas. Namun saat ini dikatakan Tuhan, walaupun dalam kondisi apapun, marilah kita terus mengucap syukur. Saudaraku, memang tidak mudah untuk bersyukur setiap saat. Tapi Tuhan sendiri sudah memberikan dan bahkan melimpahkan berkat-Nya kepada kita setiap hari. Masakan kita tidak pernah ataupun tidak bisa mensyukuri apa yang sudah kita terima? Hal-hal kecil pun bisa menjadi sesuatu hal yang membuat kita nyaman. Kita bangun pagi, kita menerima nafas kehidupan, itu adalah hal yang harus kita syukuri. Selanjutnya kita bisa menikmati makanan dan minuman setiap hari, walaupun apapun itu makanannya, kita syukuri. Lalu kita mendapatkan kesehatan di dalam kehidupan kita, kita syukuri. Ada banyak hal yang membuat kita harus selalu bersyukur. Mari kita mencari alasan kita untuk bersyukur sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera
yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini luar biasa menguatkan kami. Bahwa dengan bersyukur kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Roh Kudus menuntun kami. Perjalanan hidup kami teratur dan tertib. Dan kami terus menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini mengikat sampai ke lubuk hati kami. Dan kami berjalan dalam terang Tuhan. Berkatilah kami dan seisi rumah kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dan para pelayan-pelayan Tuhan. Berilah kepada setiap kami hati yang senantiasa tulus, percaya kepada Tuhan dan berjalan dalam terang Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Presiden kami Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah daerah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan segala apa yang layak dilakukan untuk kebaikan para warga Indonesia. Berkatilah seluruh bangsa kami ya Bapa, agar berjalan dalam terang Tuhan. Bagi yang sakit, Engkau melawat dan menyembuhkan. Yang berduka Engkau hibur ya Bapa. Yang mempunyai persoalan di dalam kehidupan rumah tangganya, Engkau melawat dan menjadi pemulihan terjadi atas mereka. Saudara-saudara kami atau anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, bukalah pintu-pintu pekerjaan. Anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, berilah pasangan hidup yang seiman dan seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara kami yang sedang menantikan keturunan, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.